bukan termasuk tanda yang paling besar dari tanda-tanda Allah SWT. Karena rata-rata orang ketika membaca surat Al-Kahfi dan mentadaburi surat Al-Kahfi, pasti yang akan pertama kali diingat itu adalah cerita Ashabu Al-Kahfi yang tidur selama 309 tahun. Seakan-akan itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Padahal ada hal yang jauh lebih luar biasa daripada itu yang insya Allah akan kita sampaikan di akhir dari kisahnya Ashabul Kahfi. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Id awan fidyatu ilal kahfi, yaitu ketika ada sekelompok remaja, yang mana remaja pemuda itu di setiap generasi mereka sebagai motor, sebagai penggerak. Bahkan zaman Nabi Muhammad SAW termasuk penggerak dakwah Islam itu adalah para pemuda. Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, dan yang lainnya, Mu'adz bin Jabal di antaranya. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam usianya belum 20 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 15 tahun ketika menjadi penggerak dakwah. Bahkan Usama bin Zaid ketika diutus Rasulullah untuk menjadi panglima perang, Usama bin Zaid usianya masih 16 tahun. Nah, itulah rata-rata sahabat yang mana mereka orang anak muda. Di antaranya Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman usianya masih 20 tahun. Maka dari itu yang namanya pemuda, remaja itu mereka adalah penggerak sebenarnya, motor dari sebuah pergerakan. Maka ini yang digambarkan atau diceritakan oleh Rasulullah terkait dengan sekelompok pemuda. Jumlah mereka nanti akan disebutkan di beberapa ayat berikutnya, yaitu ketika ketika mereka para pemuda tersebut itu awal yakni itu menuju ke suatu tempat untuk disinggahi, dan tempat tersebut dinamakan Al-Kahf, yaitu gua yang bergerak. Faqalu, setelah mereka sampai di dalamnya, mereka pun mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada dua doa yang mereka panjatkan. Pertama adalah Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai pencipta kami, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kasih sayang, rahmat. Kemudian dan doa yang kedua adalah wahai lana, dan jadikan bagi kami min amrina, dari urusan kami saat ini rosyada, yaitu keteguhan tetap berada di atas kebenaran. Rosyada itu adalah ketika seseorang tetap berada di atas kebenaran, itu dinamakan rosyada. Maka orang yang disebut rosyid dan al-khulafa ar-rasyidun, mereka adalah para pemimpin kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Itu adalah arti dari al-khulafa ar-rasyidun. Dan ini adalah doa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tabari, Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau, bahwasanya doa ini dipanjatkan oleh mereka. Para ulama berbeda pendapat kapan mereka memanjatkan doa ini. Sebagian dari ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka, para pemuda tersebut itu aslinya adalah orang-orang seperti warga pada umumnya, penyembah berhala. Tapi ketika kedatangan dai yang mengikuti syariatnya Nabi Isa, karena sebagian ulama mengatakan Ashabul Kahfi mereka adalah para pemuda yang hidup sekitar 200 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Sebagian yang lain lagi mengatakan Ashabul Kahfi orang-orang yang hidup sebelum Nabi Isa. Tapi kesimpulannya Ashabul Kahfi mereka adalah Bani Israil. Bani Israil yang soleh-soleh. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang yang awalnya penyembah berhala seperti pada umumnya warga di daerah Rohim. Tapi ketika didakwai, mereka segera mengikuti dakwah tersebut, kebenaran tersebut, dan akhirnya terjadilah cerita ini. Dan kapan dikatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina
Rosyada ini adalah ketika mereka masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua karena Allah menyebutnya yang pertama adalah awal yaitu ilal kafi. Ketika kelompok remaja tersebut atau pemuda tersebut menuju atau pergi ke dalam gua, maka mereka pun mengatakan al-Quran ini adalah ucapan tanda bahwa mereka adalah orang beriman. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya para pemuda ini mereka adalah anak-anak dari pembesar kaum. Jadi bapak mereka adalah para pejabat di daerah Rohim. Tapi mereka adalah anak-anak yang beriman. Karena sebagian anak-anak Allah SWT berikan fitrah dalam diri mereka itu sangat kuat, sehingga mereka tidak mau untuk diajak menyembah berhala. Karena nanti akan ada ungkapan yang mereka ucapkan di hadapan penduduk Rohim atau bahkan di hadapan raja setempat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir ketika menyembah berhala. Dan kita ketahui bersama, orang-orang yang memuliakan benda mati, orang-orang yang memuliakan makhluk gaib. Saya sebutkan makhluk, tapi yang gaib itu umum. Allah itu gaib, tapi Allah itu gaib pencipta. Maka ketika seseorang memuliakan atau bahkan mengagung-agungkan dan memuja-muja makhluk gaib, maka ini adalah orang-orang yang tidak memakai akalnya. Sebagian orang ketika menggunakan akalnya, bahkan ketika tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui siapa itu Allah, tapi menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, maka dia akan menemukan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala, para penyembah kubur, itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal mereka, lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Maka ini terkait dengan pengingat bagi kita semua bahwasanya mereka adalah Ashabul Kahfi, termasuk anak-anak, termasuk remaja-remaja yang Allah kuatkan dari sisi fitrahnya, sehingga mereka terus mencari kebenaran. Ketika diajak menyembah berhala, mereka tegas menolak, walaupun orang tua mereka adalah orang tua yang memiliki jabatan dan kekuasaan di wilayah setempat. Pendapat ini adalah pendapat sahabat Abdullah ibn Abbas yang menyatakan bahwa mereka para pemuda tersebut adalah pemuda anak-anak dari pejabat setempat. Tapi mereka memilih untuk meninggalkan semua keluarganya dan bahkan kaum yang ditinggalkan, dan memilih satu gua yang tidak ada apa-apa di dalamnya demi menyelamatkan iman mereka. Dan yang terjadi ini Allah SWT menetapkan kekuasaannya, yang mana hal-hal seperti itu baru diketahui dengan ilmu pengetahuan di zaman-zaman belakangan ini. Yaitu di ayat ke-11 Allah mengatakan fadarabna ala adalihim fil kahfi sinina adada fadarabna ala adalihim, dan kami pukulkan, jika kita artikan apa adanya, fadarabna itu adalah kami pukulkan. Maksudnya di sini kami tutup, kami masuki sesuatu, kami tutup ke dalam telinga-telinga mereka ketika mereka sudah berada di dalam gua dan tinggal di dalam gua itu sinina adada, tahun-tahun yang terbatas, tahun-tahun yang nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu. 309 tahun itu bagi Allah adalah waktu yang terbatas. Walaupun menurut manusia 309 tahun adalah waktu yang sangat panjang, tapi bagi Allah itu semuanya tidak berarti apa-apa. Yang berarti adalah amal soleh walaupun dilakukan di waktu yang sempit. Tapi waktu yang panjang ketika tidak ada amal solehnya, maka di mata Allah tidak ada nilainya sama sekali. Maka dari itu di ayat 11 Allah mengatakan sinina adada, yaitu mereka tinggal di dalam gua itu tahun-tahun yang terbatas yang bisa dihitung. Kemudian terkait dengan mukjizat secara keilmuan dari ayat ke-11 ini adalah bahwasanya Allah menyebutkan yang ditutup itu telinga dan bukan mata dan yang lainnya. Padahal kita ketahui
mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Dan nanti kita akan sampai kepada ayat yang menyebutkan justru mata mereka itu terbuka. Mata mereka semuanya terbuka, tapi mereka tidur. Maka dari itu orang akan terus tidur dan tidak akan terganggu tidurnya ketika yang ditutup adalah telinga. Ketika yang ditutup adalah telinga. Karena ketika seseorang itu tidur dan mendengar ada suara, biasanya akan terbangun. Biasanya. Tapi ketika seseorang itu tertidur, telinganya tertutup, matanya sempat melek. Ya kalau bahasa kita tidur. Ya melek sebentar, seperti ngelindur, terus kemudian merem lagi. Coba besok ditanya, apakah dia ingat bahwasanya tadi pas tidur itu sempat melek? Biasanya tidak ingat. Karena kondisi pas melek itu masih tidur sebenarnya. Telinganya masih tertutup, tidak mendengarkan apa-apa. Biasanya seperti itu. Kemudian yang disebutkan oleh Allah SWT terkait dengan menutup telinga ini juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan seseorang yang ketika tidur, mohon maaf, dikencingi oleh jin. Yang dikencingi oleh jin itu adalah telinganya, sehingga orang tersebut itu tidak akan mendengarkan ada subuh, tidak akan bangun di malam hari, maksudnya tidak akan bangun bahkan ketika waktu subuh tiba. Maka ketika orang-orang itu bablas tidurnya sampai terbitnya matahari, itu termasuk orang-orang yang telinganya sudah dikencingi oleh jin. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang dikencingi bukan matanya tapi telinganya. Itu menandakan bahwasanya orang akan tertidur lelap ketika memang telinga tersebut tidak mendengarkan apapun. Dan inilah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi sehingga mereka tidur selama 309 tahun lamanya, walaupun dengan kondisi mata mereka juga terbuka. Nah ini adalah Ashabul Kahfi. Kemudian, nah ini adalah tanda atau yang bisa dibilang yang Allah maksud sebagai tanda yang lebih besar daripada Ashabul Kahfi. Memang cerita Ashabul Kahfi adalah cerita yang menarik, yang bisa dibilang penuh dengan keajaiban. Tapi yang lebih ajaib, yang lebih besar dari tanda Allah SWT yang disebutkan dalam ayat 12. Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amala. Kemudian kata summa itu menunjukkan jeda waktu yang panjang, jeda waktu yang lama. Maka di ayat ke-11 dan ke-12 itu seperti ringkasan cerita Ashabul Kahfi. Allah langsung ceritakan ke endingnya, ke akhir dari cerita. Walaupun setelah itu dirincikan tentang perjalanan cerita Ashabul Kahfi di ayat berikutnya. Yaitu di ayat ke-12, kemudian kami bangkitkan mereka. Lina alama, itu qiraat yang pertama. Kemudian di qiraat yang lain liyu'lama, agar diketahui. Lina alama atau liyu'lama. Sebenarnya secara umum makna dari ayat tersebut itu sama. Kalau lina alama maksudnya adalah agar kami mengetahui dan melihat. Kami maksudnya di sini adalah Allah dan para malaikat. Tapi bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Ini hanya semacam sindiran bahwasanya yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu ayyul hizbaini, yang mana dari kedua kelompok. Menurut mayoritas ahli tafsir, dua kelompok yang dimaksud di ayat ke-12 itu adalah kelompok kecil, yaitu para pemuda yang mempertahankan iman. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang besar, yaitu raja dan penduduk daerah Qaim yang mereka menyembah berhala. Berarti Hizbain dua kelompok, maksudnya di sini ada kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir. Kelompok yang beriman sedikit jumlahnya, yang kafir itu sangat banyak. Kemudian Allah mengatakan ahsa, mana yang secara kasar artinya adalah mana yang bisa bertahan, mana yang bisa bertahan di atas muka bumi ini. Dari kedua kelompok, padahal kita saksikan
Ashabul Kahfi pemuda, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta setelah mereka meninggalkan rumah. Kemudian raja setempat itu jelas memiliki kekuasaan, didukung oleh semua warganya. Tapi yang terjadi apa? Di ending atau di akhir ceritanya, di sini Allah SWT mempertahankan Ashabul Kahfi dan membinasakan orang-orang tadi yang tidak beriman, orang-orang kafir. Maka ini membuktikan kuasa Allah yang besar di muka bumi ini, yaitu yang namanya bumi ini akan Allah berikan sebagai warisan bagi hamba-hamba yang beriman saja. Maka yang tidak beriman ketika berpuasa pasti waktu mereka terbatas dan akan hilang. Maka dari itu di akhir cerita Ashabul Kahfi sedikit saya sampaikan di depan, bahwasanya ketika Ashabul Kahfi dibangkitkan, raja yang berkuasa pada waktu itu adalah raja yang beriman, bukan raja yang kafir lagi. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah mengganti sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu seorang muslim yang ketika merasa memiliki pemimpin yang zalim, maka yang pertama yang dia lakukan adalah bersabar. Yang mana pemimpin yang zalim itu pasti ada masanya berhenti atau selesai. Tidak mungkin pemimpin itu akan hidup selama ribuan tahun dan berpuasa selama ribuan tahun, tetap akan selesai mungkin di waktu-waktu yang itu hanya menghitung hari saja. Maka dari itu perlunya untuk kita tetap teguh dalam keimanan dan sabar dan selalu memohon kepada Allah SWT dari perkara-perkara yang buruk itu agar diberikan dampak yang baik bagi kita semuanya. Itu adalah cara orang-orang yang beriman. Ketika Allah akan mempertahankan orang-orang yang beriman dan akan menyingkirkan orang-orang yang kafir. Nah, ini adalah maksud dari tila'ana ma'idul hisbaini ahsa lima labithu amada. Agar kami melihat dan mengetahui di antara dua kelompok ini yang akan bertahan. Dan ketika mereka tinggal di atas muka bumi ini dengan waktu yang terbatas. Amad itu adalah waktu yang sudah dibatasi. Maka dari itu orang-orang yang masuk neraka ada dua macam. Orang-orang yang masuk neraka ada dua macam. Mereka yang masuk neraka abadan dan yang masuk neraka amadan. Hanya berbeda bab sama mim di sini. Kalau abadan artinya selamanya. Kalau selamanya tidak mungkin keluar, itu adalah orang-orang kafir yang masuk neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman tapi mereka ada hubungan yang harus dilaksanakan di akhirat, maka mereka akan masuk neraka walaupun itu adalah amadan, yaitu sementara atau dengan waktu yang dibatasi oleh Allah SWT saja. Maka kita saksikan kekuasaan raja yang zalim pada masa Ashabul Kahfi, dan Ashabul Kahfi itu semuanya adalah waktu yang sudah Allah batasi. Yang mana penguasa yang zalim ternyata dia mati terlebih dahulu, sedangkan Ashabul Kahfi masih bertahan sampai sekitar 9 generasi setelahnya, yaitu 309 tahun. Nah, inilah tanda terbesar dalam kisah Ashabul Kahfi yang Allah tunjukkan bahwasanya Allah itu mengingatkan tentang kebaikan dan keburukan, yang mana kebaikan itu akan tetap Allah jaga di hari kiamat. Dan kita buktikan dari zamannya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu diusir oleh pihak-pihak Romawi, yang mana orang-orang Romawi, kerajaan Romawi berusaha untuk menghapus Islam. Tapi apa yang terjadi? Kerajaan Romawi sekarang sudah tidak ada, tapi Islam masih berada di mana-mana. Kemudian orang-orang Amerika yang dari dulu sampai sekarang berusaha untuk menyebut bahwasanya kaum muslimin adalah teroris, Islam adalah agama teroris. Justru malah Amerika mengalami banyak krisis. Kemudian masyarakatnya sudah mulai banyak yang sadar, sedangkan Islam sudah malah justru bertambah pengikut yang menyebar di mana-mana. Kerajaan Inggris
dengan Prancis yang dahulunya itu mengirim pasukan salib untuk membasmi kaum muslimin. Tapi yang terjadi, kerajaan Prancis sudah hilang. Kemudian kerajaan Inggris hanya tinggal maskot. Yang namanya Raja Inggris atau Ratu Inggris tidak memiliki pemenang. Pemerintahan di Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri. Justru malah Inggris menjadi negara dan Prancis termasuk menjadi negara dengan perkembangan Islam terbesar di Eropa. Nah inilah ketika orang-orang berusaha menghapus Islam, Allah sendiri yang akan menjaganya. Maka kisah dari Ashabul Kahfi, tanda terbesar dalam kisah Ashabul Kahfi yang banyak diluputkan oleh orang-orang yang membacanya adalah ketika Allah sendiri yang akan mempertahankan kebenaran di atas muka bumi ini, dan Allah sendiri juga yang akan menyingkirkan keburukan dari atas muka bumi ini. Maka kita semuanya sebagai hambanya hanya diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan kebaikan dan keburukan, mana yang kita pilih untuk kita ikuti. Itu saja terkait dengan kuasa manusia. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau naba'ahum. Naba' berita yang besar, berita yang penting dari mereka atas dasar kebenaran, dengan cara yang benar juga. Kemudian Allah mulai cerita rinci Ashabul Kahfi dari ayat ke-13 ini, yaitu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang menarik di ayat 13 ini, yaitu Allah mengatakan sesungguhnya mereka adalah kelompok remaja yang beriman dengan pencipta mereka. Maka kami pun tambah hidayah bagi mereka. Maka dari itu, ayat ini sebenarnya mendukung makna atau tafsiran ketika Allah SWT selalu menyebutkan Isya. Seperti tadi yang ayat yang kita singgungkan tentang Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu adalah makna pertama. Ada makna kedua yang ini juga sering luput dari pandangan manusia, yaitu sesungguhnya Allah itu akan memberi hidayah kepada mereka yang mau. Mereka, orang yang mau diberi hidayah akan Allah berikan hidayah. Tapi yang tidak mau diberikan hidayah tidak akan mendapatkan hidayah. Maka dari itu kata mayyasha itu maknanya adalah siapa saja yang berkehendak menerima hidayah. Maka makna ayat tersebut terkait dengan hidayah ada dua. Allah yang memberikan, kemudian hamba yang menerima. Tapi ketika Allah memberikan, hamba tidak menerima, hidayah tidak akan tersampaikan. Itulah maksud dari ayat ke-13 ketika Allah mengatakan wazidnahum huda. Para pemuda tersebut itu adalah pemuda yang memilih untuk beriman. Mereka menjatuhkan pilihan beriman kepada Allah dan mengingkari penyembahan selain Allah. Nah, ketika mereka memilih kebenaran, memilih iman, yang terjadi Allah akan tambahkan bagi mereka hidayah. Maka para ahli tafsir mengambil beberapa faedah dari ayat ini, di antaranya adalah setiap orang yang memilih kebaikan dan kebenaran untuk menjadi pegangan hidupnya, maka petunjuk dari Allah itu tidak akan berhenti. Akan terus orang tersebut diberikan petunjuk dan hidayah. Ini adalah satu faedah. Faedah di antara yang lainnya tadi yang saya sebutkan, yaitu orang yang mau untuk menerima hidayah, maka itu adalah orang yang akan selalu berada di atas kebenaran. Hidayah sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka semua orang yang di muka bumi ini dari zaman dahulu sampai hari kiamat pasti akan bisa membaca Al-Quran, pasti bisa untuk mempelajari Al-Quran, tapi kembali kepada pilihan masing-masing, mau atau tidak. Itu pertanyaannya.
Maka dari itu terkait dengan hidayah itu memang murah di tangan Allah, Allah yang memberikan. Tapi ada sebagian hamba Allah ketika diberi hidayah tidak mau menerima. Inilah maksud dari Allah itu bukan tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya karena Allah sudah memberikan hidayah. Hambanya saja sebagai dari hambanya tidak mau menerima hidayah tersebut. Maka dari itu jika ada orang-orang kafir yang mempertanyakan ketika Allah menghukum orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir kekal di neraka, maka itu tidak adil. Tidak adil karena hidayah tidak sampai ke mereka. Atau ketika kita sebutkan beberapa daerah yang tidak memilih untuk beragama Islam, yang memilih untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW karena jarak mereka terlalu jauh, karena mereka tinggal di zaman juga yang jauh. Maka yang perlu untuk kita tegaskan bahwasanya khusus zaman sekarang tidak ada manusia yang tidak pernah mendengar tentang Nabi Muhammad telah diutus. Semuanya pasti pernah mendengar, walaupun hanya mendengar. Itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah bahwasanya Allah telah menyampaikan hidayah, telah memberikan hidayah, tapi mereka sendiri memilih untuk tidak tertarik untuk mengetahui siapa itu Muhammad SAW. Yang inilah yang perlu untuk kita pertegas bahwasanya hidayah adalah nikmat terbesar bagi manusia. Yang mana kita semua yang termasuk hamba-hamba yang Allah pilih, maka sangat rugi, bahkan sangat zalim bagi diri sendiri ketika seseorang sudah diberi hidayah justru malah futur. Bahasa kita ya, futur itu menjadi malas lagi yang sebelumnya itu rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, rajin belajar, tapi kemudian memilih untuk meninggalkan itu semuanya, kembali menjadi orang awam. Maka ketika ada orang yang mengatakan mending menjadi orang bodoh saja, nanti dia di akhirat tidak dihukum, maka itu adalah pernyataan yang dusta. Itu tidak benar, karena Allah pasti tetap akan menghukum hidayah sudah Allah turunkan di Al-Quran. Kapan saja kita bisa membukanya, kapan saja kita bisa mempelajarinya. Tapi ketika ada orang yang tidak tertarik membuka Al-Quran, itu adalah pilihan dia. Yang mana setiap zaman pasti akan ada dua kelompok, orang yang memilih hidayah dan orang yang menolak hidayah dari Allah SWT. Baik, saya cari. Sedikit lagi, lanjut. Saya tambahkan di satu ayat ke-14, Allah berfirman, wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat, robatna itu ikat dengan kencang, dengan kuat, ala qulubihim, atas jantung-jantung mereka, karena keimanan itu berada di jantung, berada di jantung. Yang berdetak itu adalah jantung. Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahat jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalb. Ada di dalam tubuh manusia itu segumpal daging yang mana jika dia baik, seluruh anggota tubuh itu baik. Jika dia terganggu buruk, maka seluruh anggota tubuh juga akan terganggu, dan itu adalah kalbu atau jantung terjemahan bahasa Indonesia yang pertamanya. Di sini Allah ikat ya, di dalam jantung-jantung mereka itu ketika mereka berdiri. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan kapan mereka berdiri. Berdirinya, sebagian ulama mengatakan ketika mereka berdiri di hadapan raja yang memerintahkan mereka untuk menyembah berhala, maka mereka secara tegas, secara kompak semuanya berdiri. Faqalu, kemudian mereka berkata di hadapan raja tersebut, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan berhala-berhala itu. Nah, ini adalah pendapat pertama dari kalangan ulama. Pendapat kedua adalah Iqamu, mereka berdirinya kapan? Ketika remaja-remaja tersebut itu mereka kabur dari rumahnya masing-masing, sehingga mereka tidak sengaja berkumpul di luar kampung. Dan mereka semuanya kabur
di malam yang sama, dan ternyata Allah takdirkan mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, mereka saling cerita satu sama lain, dan yang paling besar di antara mereka berkata, Tuhanku, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka yang lainnya pun juga ikut berdiri. Ini adalah tafsiran kedua dari ayat ke-14, kapan mereka berdirinya. Tapi Allah Ta'ala yang terlihat adalah ketika mereka berdiri kompak di hadapan raja yang memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Mereka kompak berdiri dan mereka kompak mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa, menyembah, beribadah kepada selainnya, selain Allah SWT, seorang pun, siapapun tidak akan kami anggap. Hanya satu itu saja yang kami anggap. Maka dari itu mereka adalah pemuda yang teguh dalam keimanannya. Laqad qulna idzan syarra. Jikalau kami mau berbuat syirik terhadap Tuhan kami, maka apa yang kami lakukan adalah syarra. Syarra itu adalah keluar dari jalur, keluar dari kebenaran yang melampaui. Maka dari itu dalam bahasa Arab sambal itu dinamakan syarra, karena memang keluar daripada rasa. Sambal itu adalah syarra dalam bahasa Arab, yang keluar dari rasa yang normal. Seperti itu adalah sambal. Maka syarra di sini artinya adalah sesuatu yang menyalahi prosedur, sesuatu yang keluar daripada jalurnya. Maka semua orang yang berbuat syirik, dia dianggap keluar daripada jalurnya, yaitu jalur keimanan, tidak lagi disebut musyrik, tidak lagi disebut mukmin. Nah, itulah di ayat ke-14 perkataan orang pemuda-pemuda yang beriman, mereka teguh di hadapan siapa saja, tetap tegas mengatakan Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi. Baik, itu yang bisa kita pelajari dari kata per kata, ayat per ayat di dalam surat Al-Kahfi, dan rincian di selanjutnya insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan ada pertanyaan? Ya, baik. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam mempelajari firman-Nya. Baik, jika ada pertanyaan saya silakan. Mulai turunnya Al-Quran kita merupakan hidayah, tapi hidayah itu berlaku setiap manusia. Berarti kalau ada Allah berfirman sendiri bahwa hidayah ini terus mensimpulkan dua kalinya ciri-ciri yang kasat mata yang bisa dirasakan bahwa orang tersebut telah menerima hidayah ini. Kan bisa saja orang Islam tapi belum menerima. Ya, terima kasih. Yang pertama lumayan menarik terkait dengan ketika Allah menegaskan hidayah adalah miliknya. Kemudian tadi kita sampaikan bahwasanya hidayah itu sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah hidayah. Terus kemudian berarti hidayah ini juga pilihan. Maka bagaimana mensimpulkan ketika Allah menyatakan hidayah adalah miliknya? Kita sampaikan Al-Quran itu milik siapa? Milik Allah. Nah, berarti yang namanya hidayah sudah dimiliki oleh Allah SWT. Hanya saja Allah tidak memaksa hambanya untuk mengikutinya. Semua hidayah adalah milik Allah. Semua hidayah itu di tangan Allah, dan pengetahuan tentang oknum siapa yang mengikuti hidayah dan siapa yang tidak mengikuti hidayah itu Allah sudah memiliki ilmunya. Sedangkan para mereka tidak tahu, oh fulan pasti akan mengikuti hidayah, fulan tidak akan mengikuti hidayah. Itu mereka tidak ada yang tahu, makhluk tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang menerima dari itu, memiliki ilmu tentang siapa yang akan menerima hidayah itu tetap di tangan Allah. Kemudian ketika seseorang itu memang berharap, meminta, walaupun tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah, tidak beragama Islam, belum tahu tentang Nabi Muhammad, tapi ketika dia secara ikhlas meminta kepada Allah, ya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, berikanlah saya petunjuk untuk sampai kepada kebenaran. Ketika selalu
mengatakan seperti itu, memohon seperti itu, Allah sendiri yang akan tunjuk. Maka ini tetap membuktikan bahwa hidayah tetap dimiliki oleh Allah, karena Allah sendiri yang akan menunjuki seseorang ke dalam hidayah. Seperti tadi di ayat yang sebelum ini, yaitu wazidnahum huda, kami yang memberikan tambahan bagi mereka untuk terus berada di hidayah. Nah, ini bukti bahwa hidayah dimiliki oleh Allah SWT. Hanya saja Allah tidak memaksa hambanya, karena ketika Allah memaksa berarti Allah bukan zat yang adil. Adil adalah ketika Allah memberikan pilihan dan menjelaskan akibatnya. Silakan manusia memiliki pilihan masing-masing. Jadi orang kita hanya memilih. Terkait dengan kepemilikan, Allah yang memiliki, karena Allah yang menurunkan hidayah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan, maaf, mungkin bisa dikatakan lagi yang kedua. Ciri orang yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, ini adalah kaidah di dalam amal soleh, yaitu amal soleh selalu melahirkan amal soleh yang lain. Maka ciri seseorang itu tetap di atas hidayah Allah adalah ketika amal soleh dia menghasilkan amal soleh yang lain. Maksudnya, ketika seseorang melakukan sholat, apakah selesai sholat tidak melakukan apa-apa? Mesti ada sedikit tambahan. Minimal berpikir, minimal ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti sholat itu amal soleh, dan amal soleh itu akan melahirkan amal soleh yang lain. Kemudian ketika seseorang itu bersedekah, akan melahirkan amal soleh yang lain, yaitu rasa untuk rendah hati, tetap rendah hati, tidak menyombongkan karena dia takut kalau dia pamerkan sedekahnya, dia ceritakan ke orang-orang kalau dia adalah orang yang rajin sedekah, nanti takut kalau sedekahnya akan hangus. Berarti ketika orang tersebut itu rendah hati, dia melakukan amal soleh setelah amal soleh yang sebelumnya yaitu sedekah. Nah, tanda orang tetap berada di atas hidayah Allah adalah ketika amal soleh yang dia lakukan melahirkan amal soleh yang lain. Dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang lain. Tapi termasuk tanda, dan ini tipis sekali, yaitu tanda orang tidak berada di atas hidayah Allah adalah ketika orang itu beramal soleh, tapi amal solehnya tidak melahirkan amal soleh yang lain. Bisa jadi amal soleh yang dia lakukan itu karena riya atau karena harapan untuk mengharapkan balasan dunia ini. Maka para ulama mengatakan jika kita ingin memuji diri sendiri, tapi ini cara untuk memuji diri sendiri, bukan memuji orang lain ya, tapi memuji diri sendiri. Apakah kita beribadah ikhlas untuk Allah atau kita beribadah ada demi selain Allah? Caranya adalah ketika kita sudah rajin ibadah, berusaha istiqomah untuk mengamalkan ibadah-ibadah, bahkan kita tambahkan yang sunnah-sunnah, dan kita sudah sering berdoa, terus berdoa, tapi ketika Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita, ketika Allah justru malah ketika kita rajin beribadah justru malah memberikan ujian, memberikan musibah. Nah, yang kita rasakan apa? Kita gontok, kita marah, atau kita merasa bagaimana dari Allah SWT? Tidak. Kalau kita merasa biasa saja, tetap sadar bahwasanya ini ujian dari Allah, berarti ibadah kita, doa kita memang ikhlas untuk Allah SWT. Tapi ketika kita sudah doa, kok tidak kunjung dikabulkan, justru malah marah, tersinggung. Sudah doa lama-lama tidak dikabulkan, sudah berusaha hijrah dengan mengamalkan amal-amal soleh yang dimampu, tapi kok justru malah tambah miskin. Nah, ketika merasa seperti itu, merasa seakan-akan Allah itu malah justru menurunkan martabat orang tersebut dan dia merasa tersinggung, berarti amal soleh atau hijrah yang dia lakukan itu terdapat di dalamnya tujuan untuk selain
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah cara untuk mengetes diri kita apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas dalam amal soleh kita dan dalam doa-doa kita. Ini sebagai pengingat saja bagi kita semuanya untuk senantiasa kita muhasabah, introspeksi diri agar bisa melihat apakah kita itu tetap berada di atas hidayah Allah, tetap kita itu ikhlas dalam segala ibadah dan amal soleh kita demi Allah saja tanpa mengharapkan apapun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang perlu untuk kita lakukan terhadap diri kita masing-masing. Baik, Allah Ta'ala seperti itu. Cukup atau masih ada ini cukup ya. Jadi kita cukupkan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi